Kang Bro, siapa menyangka Suzuki sudah bertobat, Cak? IWP nggak pernah menyangka bahwa Suzuki telah berubah. Suzuki GSX S 1000 GT ini adalah sebuah produk yang luar biasa karena desainnya benar-benar beda banget. Tidak seperti Suzuki yang kita kenal. Kita akan bedah setelah ini sosok dari Suzuki GSX S 1000 GT. Jangan kemana-mana, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, sampai tahu nggak? Kemarin kita dibikin geger oleh kelahiran sebuah produk dari Suzuki bernama GSX S 1000 GT. Ini adalah sebuah produk baru yang totally fresh. Kenapa kita geger? Karena desainnya, Cak, tidak sama dengan filosofi Suzuki yang mereka kekeh dengan single kin eyes. Namun untuk yang GSX S 1000 GT ini berbeda, Kang Mas. Totally different. Jadi Suzuki meracik sebuah desain yang benar-benar kayak Yamaha. Katakan seperti Tracer ya, seperti Yamaha Tracer 700 terbaru, namun ini lebih muskuler, lebih bertekuk-tekuk dan juga lebih agresif karena kita lihat kombinasi untuk desainnya mirip dengan R1, tapi juga untuk lampu-lampunya DRL-nya tuh sangat mirip dengan Yamaha Tracer. Tapi sekali lagi kalau kita lihat secara global, secara semua desain, ini memang kita harus akui Suzuki sudah berubah total untuk generasi GSX S 1000 GT. Nah, sambil saya perhatikan dari gambar ini, Ibu akan mencoba untuk menjabarkan semuanya sosok terbaru dari Suzuki GSX S 1000 GT. Berikut ini. Inilah konsep awal dari Suzuki GSX S 1000 GT, Cak. Jadi kalau saya memperhatikan, memang Suzuki berbeda banget. Mukanya tidak lagi menganut model single kin eyes. Namun pada generasi terbaru ini sudah menganut dual kin eyes. Dan tahu nggak sampean? Dari konsepnya, pertama kali untuk meracik motor ini Suzuki mengatakan bahwa mereka ingin memberikan kesan jet fighter. Semuanya diracik sedemikian rupa dengan muka DRL bentuknya V seperti ini, Cak. Kemudian di bagian sini adalah lampu projinya. Jadi proji dua kiri kanan ini mengingatkan kita pada motor Yamaha R1 contohnya. Kemudian di sini juga ditarik sangat tajam. Satu poin yang ditekankan oleh Suzuki adalah motor ini merupakan jet fighter design. Jadi benar-benar agresif dan juga terlihat sangat-sangat sangar, Cak. Dari konsep tersebut saya perhatikan di sini, gila Kang Mas, sangar banget. Nah, lihat nih. Nih, jadi saya perhatikan layer-layer yang diracik oleh Suzuki beda banget dibandingkan dengan Suzuki sebelumnya. Di sini ada casing, kemudian layer tambah, dan di sini ada tarikan-tarikan ke belakang. Dan kemudian di bagian sini ada juga layer lagi, warna berbeda, warna hitam. Lalu bagian sini ada casing dengan warna biru. Lalu di bagian sini ada semacam seperti sirip untuk membelah angin. Dan kemudian juga kalau kita lihat, tekukan-tekukan tersebut memberikan feel sangat agresif. Nah, ini kalau kita lihat dari samping kiri, Cak. Wah, bener-bener gile tenan Kang Mas. IWP cuma berharap supaya desain ini diturunkan oleh Suzuki pada motor kecilnya. Seperti ini sosoknya, Cak. Jadi, untuk Suzuki GSX S 1000 GT, ini kalau kita perhatikan bagian mukanya sangat lancip, Kang Mas. Mukanya lancip banget, kemudian di bagian sini ada tarikan-tarikan, kemudian satu lagi layer-layernya yang ditarik lagi ke bawah. Jadi semuanya serba layer, dan layer. Dan ini memberikan impresi bahwa Suzuki sepertinya sudah tobat, Kang Mas. Bos ini tobat. Nah, gimana enggak? Karena desainnya benar-benar angker. Ini dari samping seperti ini, jadi menukik tajam ke bawah. Kemudian ke belakangnya, ya ke belakangnya yang belakang mungkin nggak terlalu agresif banget. Tapi bagian depannya benar-benar angker banget. Bahkan kalau kita perhatikan, untuk fendernya pun dibuat sedemikian rupa. Seperti ini, Cak. Jadi fendernya terlihat lebih runcing. Dan di sini ada coakan. Lalu di bagian moncongnya ini yang benar-benar memang outstanding. Sharp dan juga agresif. Kalau kita lihat dari bagian, nah ini kalau kita perhatikan dari bagian agak samping ke kiri. Kita perhatikan bagaimana moncong mukanya yang benar-benar, waduh, ini kayak jet tempur beneran sih ya, mukanya, Cak, lancip banget. Ini kalau kita lihat dari samping seperti ini, sosoknya, bodinya. Kemudian untuk subframe-nya juga modelnya udah knockdown. Dan subframe ini diklaim sangat kuat karena mereka tahu bahwa ini motor touring, yang artinya harus memiliki kekuatan bagian belakang karena pasti ada beban di bagian belakang sini ya untuk pokoknya dan sebagainya. Sangar banget Kang Mas, sampai ngomongin susah IWB.
Ini sangar banget mukanya. Jadi dari sini aja kita perhatikan, ini adalah model V. Dan kalau sedang menyala Kang Mas, saya perhatikan di sini ada DRL-nya menyala, itu defaultnya nyala semuanya pada saat kunci kontak di on-kan. Sementara yang sebelah kiri adalah lampu utama. Kita akan lihat nanti. Nah, ini dari samping seperti ini, saya perhatikan bagaimana Suzuki mempermainkan layer. Dan yang menarik adalah satu, Cak, motor ini tidak menggunakan tangki kondom. Jadi ini ada tangkinya full plat dengan kapasitas tangki mencapai 19 liter. Luar biasa banyak. Jadi sekali isi di pom bensin sampai nggak perlu mampir-mampir lagi, Cak. Nah, ini kalau kita lihat dari tampak muka, Suzuki benar-benar berusaha keras untuk meracik desain yang angker, dan ini katakan cukup berhasil pada GSX 1000 GT ini. Saya bisa lihat tekukan-tekukannya, gila Kang Mas. Ini seperti bukan Suzuki yang kita kenal, Cak. Suzuki yang kita kenal, Suzuki yang selalu anggun, ya kan? Dan ini benar-benar tekukan-tekukan dari sini ya. Sementara untuk belakang udah split seat tapi ditempel untuk kenyamanan. Dan kalau kita perhatikan memang di bagian sini seperti ada tarikan ke samping kiri kanan seperti winglet ya. Ini untuk sekali lagi memang dihitung sedemikian rupa supaya angin tidak menghantam dari belakangnya. Itu tujuan Suzuki. Saya bisa perhatikan sosoknya seperti ini. Dan ini sudah diliris oleh Suzuki sekitar seminggu yang lalu. Waduh, ini ya garang banget asli. Kemudian dari kaki-kakinya, Iwi paling suka di area sini, Cak, fascia depan sini nih. Jadi mukanya moncongnya sampai samping ini garang banget. Asli, galak pol asli. Nah, ini kalau kita lihat view dari belakang. Jadi dari belakang memang IWB sedikit apa ya, kita katakan janggal aja sih. Depannya agresif banget tapi entah kenapa belakangnya masih kurang agresif menurut IWB. Harusnya di sini sipit aja nih untuk stop lampnya, tapi ya mungkin sudah diperhitungkan sebagian rupa oleh Suzuki. Semuanya ini LED juga, dan juga lampu-lampu sennya kok mirip lampu sen Honda Kang Mas ya. Mirip banget kotaknya ya. Ini adalah lampu sen juga dengan lampu LED punya. Tidak digunakan lagi lampu bohlam biasa suara payu Kang Mas, dibuang Kang Mas. Nah, ini stop lampnya memang tidak terlalu agresif menurut IWB. Setelah depannya sangar, ini agak mengkotak. Ini adalah full plat. Jadi tangkinya bukan kondom Kang Mas ya. Jadi Suzuki nggak mau menggunakan model cover. Jadi Suzuki memberikan sebuah desain dengan material plat full semuanya. Nah, ini kalau kita perhatikan dari agak belakang bagaimana GSX S1000 GT ini memiliki desain yang memang cukup keren dari BB. Dan cuman tahu nggak, di sini racernya sudah diberikan semacam karet atau damper seperti Honda CB 150. Sama tahu kan damper di sini, dan Suzuki mencangkokkan ini. Mereka fokus banget dengan getaran atau vibrasi supaya tidak ada vibrasi. Kita akan bahas nanti pelan-pelan yang jelas, tapi kalau kita perhatikan yang jelas pokoknya sampai lihat saja dari gambar ini bagaimana tekuk-tekukannya. Ya Allah, sangar banget Kang Mas. Ini benar-benar seperti bukan Suzuki, sekali lagi seperti bukan Suzuki. Nah, ini untuk dapur pacunya Kang Mas. Jadi untuk engine-nya yang pasti sudah mengusung mesin 1000 cc atau tepatnya 999 cc dengan 4 silinder konfigurasinya. Dan saya tahu nggak, secara basis engine memang ini menggunakan mesin yang sama dengan GSX R1000, tapi Suzuki melakukan beberapa perombakan yang disesuaikan dengan karakter motor touring. Yes, di sini Cak, langsung perhatikan. Nah, ini adalah bagian panel dari konsolnya. Bagaimana kita lihat Suzuki memberikan feel touring banget ya. Jadi stang baplang ya. Jadi tapernya itu modelnya agak lebar. Dan sama tahu nggak, Suzuki meracik ini dikatakan bahwa untuk stangnya disebut dekat dengan badan sehingga gampang meraih stangnya. Lalu juga tapernya dihitung sebenarnya rupa supaya cocok untuk segala postur badan. Speedometernya yang memang ya kita lihat sih sangat gampang dilihat ya, karena memang sudah menganut model TFT LCD. Suzuki Clutch Assist System atau SCAS. Jadi kalau kita lihat memang Suzuki menyebut ini karena kenapa? Untuk sleeper clutch dari Suzuki ini spesial menurut mereka. Jadi akan lebih ringan untuk koplingnya. Jadi lebih ringan lagi dibandingkan dengan assist sleeper clutch biasanya. Menurut mereka levelnya sudah lebih baik dibandingkan dengan assist sleeper clutch yang ada di pasaran. Tidak hanya itu Kang Mas, ternyata Suzuki juga menjejali quick shifter. Jadi quick shiftnya itu disebut sebagai bidirectional oleh Suzuki, di mana untuk quick shifter pada GSX S1000 GT ini up and down atau auto blibber. Jadi menurut mereka dengan kombinasi SCAS atau Assist Sleeper Clutch Suzuki dan juga quick shift dari Suzuki, maka akan memberikan feel motor benar-benar sangat-sangat nyaman, minim guncangan sampai akan termanjakan pada pole delivery ataupun pada saat shifting. Dan ini ada riding mode yang ada pada Suzuki GSX S1000 GT, Suzuki Drive Mode Selector atau SDMS, yang sama bisa pencet dari stang
Dan power delivery-nya sudah dijelaskan di sini. Kalau sampai memilih untuk riding mode A, ledakan tenaga yang spontan, kemudian untuk level B sedikit lebih jinak, sementara yang C ini lebih cocok untuk sampean berkendara di dalam kota yang padat dan juga di kemacetan. Jadi output tenaganya juga diintervensi oleh elektronik sehingga lebih jinak. Ini semuanya diagram elektronik, di mana untuk traksi kontrol pada Geasic S1000 GT motor touring Suzuki ini sudah ada 5 mode settingan dan juga bisa di-off-kan. Jadi semuanya sangat fleksibel, akan memberikan kenyamanan pada sampean di jalanan. Nah, teman tahu nggak yang paling menarik dari sekian yang disodorkan adalah hadirnya APS Accelerator Position Sensor. Jadi di sini ya, jadi semacam kayak pencetan-pencetan yang bisa nge-zoom in, nge-zoom out juga. Karena motor ini bisa terkoneksi dengan handphone dan juga bisa untuk melihat GPS. Inilah yang kita sebut sebagai motor pintar. Karena kalau kita perhatikan di sini ya, ini adalah kontrol speedometer pada Suzuki Geasic S1000 GT. Semuanya serba digital, Cak. Bahkan RPM-nya pun walaupun dia model analog, ini adalah gambar digital, bukan analog. Jadi kalau kita perhatikan memang Suzuki meracik sebuah desain untuk speedometernya itu cakep nih BB ya. Kalau kita perhatikan di sini ada speed ya, sementara di sini speed, kemudian di sini ada jarum RPM, kemudian di sini red line-nya kelihatan yang merahnya di 11.700-an. Kemudian juga di sini sudah ada yang namanya cruise control. Jadi saya perhatikan di sini cruise control setting, lalu di sini bar untuk bensin, dan di sini ada traction control, ada 5 level. Dan juga quick shifter-nya bisa di-on-kan atau di-off-kan ya. Kemudian juga di sini adalah Suzuki Drive Mode Selector. Ada mode A, mode B, mode C yang sudah besar kesamaan semuanya tadi. Dan di sini adalah gear indicator. Lalu di sini adalah status baterai pada handphone yang bisa terkoneksi. Jadi kalau sudah terkoneksi sama akan nongol di sini. Dan ini ada jam dalam digital. Kemudian di sini adalah suhu engine, kemudian juga suhu udaranya, ada trip A, trip B dan sebagainya. Ini sudah bisa auto day atau night. Nah, ini kalau kita perhatikan, Cak. Jadi saya bisa melakukan panggilan, menerima panggilan selama terkoneksi dengan handphone dan menggunakan earphone pastinya. Jadi tidak ada speaker tapi harus menggunakan earphone. Bahkan dari handphone pun kalau sudah terkoneksi, kontak dari handphone sama bisa nongol di speedometer. Jadi seperti ini sosok dari MySpin Suzuki ya namanya untuk aplikasinya. Kalau Yamaha kan Connect, Suzuki adalah Suzuki MySpin. Ini nongol seperti ini buat teleponan. Jadi pada dasarnya Suzuki MySpin itu bisa melihat kontak dari handphone, ada bisa buat telepon, GPS, Google Map, musik ya. Jadi dari handphone sampean dan juga lihat kalender. Yang gila lagi Kang Mas, ternyata sampean juga bisa mencet dial telepon dari speedometer. Ini gila nih, ini luar biasa menurut BB. Dan juga ada baterai indikator pastinya dari aki maksudnya, dan traction control nongol di sini. Dan ini adalah warna untuk night mode. Kalau siang adalah putih ya displaynya, maka kalau malam adalah hitam. Nah, seperti ini sosok dari speedometer Suzuki yang berukuran 6,5 inci. Ukurannya 6,5 inci dan sudah TFT LCD. Jadi pasti kerapatan pixelnya cakep banget. Nih kalau saya seperti ini sosoknya, Cak. Jadi memang ini bisa zoom in, zoom out. Dan sampean tahu nggak, untuk nge-zoom in, zoom out pun bisa dilakukan di stang. Nah, ini ada tombol daripada Suzuki Selector ya. Ya kita lihat desainnya bulat. Dan ini bisa membuat nge-zoom in, nge-zoom out. Sini oke. Untuk menggerakkan kiri kanan dari sini. Ya, jadi kalau kita lihat di sini juga untuk cruise controlnya dari sini. Dari sekian informasi, Cak, yang cukup membuat IBB tercengang adalah ternyata Suzuki mengembangkan motor ini menggunakan wind tunnel. Mereka selain meracik sebagai improvisasi aerodinamika, tapi ternyata mereka juga melihat seberapa besar angin yang menghempas atau menghantam rider. Jadi ini adalah kalkulasi mereka di mana mereka berusaha keras supaya angin dari depan tidak menghantam rider pada poin-poin yang tidak membuat nyaman. Nah, ini adalah wind tunnel proses untuk Geasic S1000 GT dan mereka melakukan mapping pada saat dites. Nah, ini adalah mapping yang mereka lakukan, dan mapping ini mereka menemukan bahwa angin ternyata banyak menghantam pada bagian dengkul, Cak. Jadi bagian sini simulasi analisisnya jadi wind flow at shoulder and knee, jadi dengkul dan juga bagian shouldernya. Visornya ini ada bagian kecil di sini, memang kelihatannya ya tidak ada artinya, tapi ternyata dari racikan Suzuki mereka meracik ini supaya sekali lagi mengatur hempasan angin. Jadi angin yang menghantam rider tidak akan menghantam bagian shouldernya. Dan ini adalah hasil final. Ini adalah analisis simulasi dari wind tunnel, di mana untuk pertama kali initial stage yang mereka menemukan bagian merahnya adalah bagian tubuh yang terkena hempasan angin, ya merah ini, Cak. Perhatikan di sini, ini merahnya dan juga bagian sini.
Akhirnya mereka melakukan beberapa final stage untuk desain dan mereka berhasil mereduksi hempasan angin. Saya perhatikan di sini. Jadi semuanya diracik supaya angin melewati rider, tidak menghentam di bagian poin-poinnya tadi. Dan ini adalah initial stage ya. Jadi merahnya udah hilang di sini, Cak. Jadi angin bosone itu wis disibak gitu, Cak. Jadi nggak menghantam rider. Gila ya sampai kayak gitu, luar biasa. Jadi ini adalah proses simulasi bagaimana Suzuki melakukan banyak sekali analisa dan mereka menemukan beberapa poin tadi. Yang gila, Cak, jadi pada saat simulasi, pada saat melakukan wind tunnel, ternyata ada masukan dari tester bahwa dia masih merasakan ada semacam angin yang lewat dari area speedometer. Jadi pada high speed, angin lewat dari sini, Cak, dari kolong sini, fender sini, kemudian naik ke sini. Tester yang memang profesional, perhatikan sini, tangannya memberikan kode, dan akhirnya Suzuki melakukan beberapa langkah supaya tidak terjadi itu. Di sini akhirnya mereka memberikan semacam plastik untuk menghalangi angin menghantam ke atas. Jadi angin dari sini lari ke atas itu pasti akan memberikan tidak kenyamanan. Sampai dihitung kayak gitu ya. Perhitungannya luar biasa sehingga Suzuki memberikan lower bracket cover. Ini bukan tanpa tujuan, ini adalah untuk menghalangi angin menerobos ya dari bawah ke atas. Suzuki juga memberikan semacam opsi aksesoris. Visornya ini adalah standar visor yang tidak terlalu tinggi, visor yang jauh lebih panjang. Jadi visor ini adalah optional touring screen. Jadi kalau kita lihat seperti ini tingginya, versi touring ini lebih panjang 70 mm. Jadi seperti ini perbedaan dibandingkan dengan yang versi standar ya untuk visornya. Jadi lebih jengat ke atas, Cak, dan juga lebih melengkung ke atas, juga lebih tinggi 70 mm.
Cak, ini adalah sebuah gebrakan dari Suzuki yang harus kita apresiasi. Ini adalah sebuah desain yang cakep. Kita lihat Suzuki makin cakep tuh desainnya, khususnya sejak GSX S1000. Sama tahu kan GSX 1000 yang di sini? Nah, sebelah di sini. Dan ternyata diteruskan oleh mereka pada versi GT-nya atau versi touringnya yang memiliki desain benar-benar angker. Depannya angker walaupun jujur Cak, kalau dari sisi stop lamp-nya masih kurang kurang maksimal sih, karena depannya udah keren banget, belakangnya agak mengkotak. Tapi apapun itu Cak, kalau kita lihat memang secara motor, secara desain, ini ada sebuah motor yang harus kita berikan apresiasi, dan IB harapkan nanti ke depan akan diturunkan Suzuki pada mesin kecilnya. Jadi pada motor kecilnya yang terkesan terlalu standar di BB untuk desainnya. Jadi engine sudah jos gandos ya, build quality mantap, jaya melegenda, dan disokong oleh desain yang jos gandos pula. Semoga saja demikian. Ini adalah informasi terbaru dari benar buat sampean semuanya, Suzuki New GSX S1000 GT. Semoga bisa menjadi bahan pencerahan buat kita semuanya, bahan pengetahuan bahwa di dunia sana Suzuki sudah mulai bergerak, dan kita harapkan di Indonesia juga mengikuti ya. Jadi gitu aja informasi buat sampean semuanya dari Iwan Banaran. Kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Ojo lali kamar sampean sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diskendos.